Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Nurse Ranu di sini. Jadi kemarin itu kan sedang ramai pemberitaan bahwa pemerintah India itu menurunkan harga PCR test dan antigen test gitu ya. Dari yang semula harganya 150.000, sekarang menjadi sekitar 96.000 itu untuk PCR, dan untuk antigen itu sekitar 58.000 kalau nggak salah. Itu kalau harga-harga itu kalau dikurskan ke dalam rupiah hari ini ya. Dan harga tersebut tuh masih jauh kalau dibandingkan dengan harga di negara kita ya, di Indonesia. Kalau di Indonesia itu sekitar 800.000 untuk PCR. Kalau untuk antigen itu sekitar 200 ribuan ya. Nah, hal ini memicu komentar dari berbagai public figure ya. Seperti saya baca di detiknews.com itu, komentar dari Hotman Paris dan Dr. Tompi itu mendorong pemerintah agar menurunkan harga PCR sama seperti yang pemerintah India lakukan. Nah, tapi menurut saya permasalahannya itu bukan terletak pada harga PCR tes yang murah. Bukan terletak pada harga PCR tes yang mahal atau murah. Permasalahannya itu terletak pada ketakutan masyarakat apabila dinyatakan COVID. Maksud saya itu begini, kemarin pada waktu gelombang kedua itu muncul, itu kan banyak angka orang rawat inap di rumah sakit dengan COVID itu cukup tinggi gitu ya. Tapi sebetulnya mereka yang sakit di rumah itu juga nggak kalah tinggi. Mereka yang mengalami gejala seperti COVID di rumah, mereka itu enggan untuk ke rumah sakit. Karena pikiran mereka itu begini, nanti kalau saya ke rumah sakit, saya dites COVID, dan kemudian saya dinyatakan COVID, saya disuruh rawat inap, tidak ditunggui keluarga. Dan nanti kalau saya mati, kemungkinan saya dimakamkan dengan cara protokol COVID. Ketakutan mereka itu seperti itu gitu. Jadi bukan terletak pada masalah mahal atau tidaknya tes PCR. Mereka itu malah lebih memilih untuk dirawat di rumah. Mereka memanggil perawat untuk minta tolong perawat untuk diinfus di rumah gitu. Dan menurut saya tindakan ini justru salah ya. Maksudnya gini, perawat itu sebetulnya kan ya bisa menginfus, bisa memberikan obat. Tapi kewenangan memberikan obat dan infus itu sebetulnya harus diresepkan oleh dokter dulu, harus ada perintah dokter dulu, baru perawat bisa mengerjakan seperti itu. Dan nanti kalau misalkan dirawat inap di rumah itu tidak ada perubahan, justru akan membuat keadaannya lebih buruk. Ini yang sebetulnya berbahaya gitu ya. Nah, jadi mereka lebih memilih seperti itu. Teman-teman saya itu pada waktu kemarin gelombang 2 naik itu juga begitu. Mereka banyak sekali orderan untuk menginfus di rumah gitu. Nah, itu menurut saya bukan masalah pada mahal atau tidaknya tes PCR ya, karena ketakutan masyarakat sendiri itu ke rumah sakit itu. Mereka takut di COVID kan gitu. Bahasa mereka seperti itu. Jadi mereka lebih baik menahan sakit seperti itu di rumah daripada memilih ke rumah sakit gitu. Dan juga kan begini ya, setahu saya kan kalau misalkan orang dengan kalau misalkan orang sakit gitu ya, gejala dengan COVID itu kan pada waktu masuk di IGD kan semua kan sekarang harus di screening antigen dulu, dan kalau misalkan positif dengan gejala berat itu kan pasti rawat inap, dan pada waktu rawat inap itu kan pasti juga dites PCR, dan tes PCR-nya itu kan setahu saya kan ditanggung oleh Kemenkes ya, dan itu gratis ya. Jadi tes PCR-nya itu gratis, tidak perlu mengeluarkan biaya karena ditanggung Kemenkes karena sudah rawat inap di situ gitu loh. Nah, jadi buat apa kalau misalkan pemerintah pun menurunkan harga PCR kalau masyarakatnya enggan untuk periksa seperti itu, padahal mereka mampu gitu misalkan. Nah, jadi ya percuma saja gitu ya. Banyak kok dari orang-orang yang terjadi di lapangan ya, yang saya alami itu banyak mereka yang sebetulnya mampu untuk memeriksa rapid antigen itu, mereka nggak mau karena itu takut menerima keadaan bahwa mereka itu COVID gitu ya. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua juga, kalau misalkan akan menurunkan harga tes PCR, tindak lanjutnya itu gimana? Maksud saya begini, misalkan ada orang yang sakit nih, saya gejalanya kok seperti COVID, terus saya
pingin periksa PCR test di laboratorium swasta gitu, karena harganya sudah murah nih. Nah, kalau sudah dinyatakan positif, tindak lanjutnya itu apa? Pasti kan kalau misalkan gejalanya sedang gitu ya, itu pasti kan butuh terapi, butuh obat-obatan dari dokter. Misalkan dia oke positif, terus periksa ke puskesmas atau periksa ke rumah sakit. Misalkan oleh dokter butuh antivirus gitu ya. Nah, itu antivirusnya juga mahal gitu. Menurut saya kalau misalkan oke harga PCR-nya turun, obat-obatannya juga harus diturunkan juga dong gitu loh. Jadi mereka kalau misalkan positif pun bisa isoman di rumah, dan juga tapi juga isomannya itu tidak hanya isoman tok itu loh. Jadi juga bisa menerima terapi obat-obatan, atau syukur-syukur bisa juga ditanggung Kemenkes sama seperti orang yang rawat inap di rumah sakit itu obat-obatannya gitu. Jadi kan mereka harga PCR-nya turun, bisa isoman mungkin ya, terus juga bisa tetap menerima terapi obat-obatan dari dokter ketika mereka periksa gitu. Menurut saya seperti itu. Dan tapi kalau pemerintah mau menurunkan harga PCR sih ya menurut saya baik ya, maksudnya saya dukung juga, karena bagaimanapun juga ini penting ya, bagaimanapun juga orang-orang juga yang ingin periksa PCR juga tentunya juga banyak gitu ya. Tapi harus juga dibarengi, dihimbau dengan seperti himbauan atau seperti ajakan kalau misalkan memang gejalanya itu berat gitu, harus ke rumah sakit, jangan istilahnya takut ke rumah sakit gitu. Menurut saya seperti itu yang perlu ditingkatkan, itu yang seperti itu. Boleh saja menurunkan harga PCR, tapi orang-orang itu harus diedukasi seperti itu. Jangan takut ke rumah sakit gitu loh. Toh di rumah sakit pun nanti kalau PCR tuh bisa gratis, ditanggung oleh Kemenkes gitu. Yang mereka takutkan itu ya status mereka itu COVID dirawat di rumah sakit, nggak ditungguin, kalau mati nanti dimakamkan secara protokol COVID gitu, ketakutan masyarakat itu. Jadi mereka enggan ke rumah sakit gitu. Oke, menurut saya seperti itu. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan share. Dan buat kalian yang mempunyai pendapat berbeda atau pendapat yang sama, silakan coret-coret di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Rano GS, silakan subscribe channel Rano GS dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Rano GS. Oke, sekian dulu video hari ini. Saya Nurse Rano, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.